Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang baik, alhamdulillah kembali kita bersua dan bertemu dalam diskusi keilmuan kita bagaimana menjadi orang tua yang terus lebih baik. Semoga kita semua diberi kesehatan, kebahagiaan, senantiasa berkumpul bersama keluarga. Tentunya kebahagiaan itu adalah nikmat yang tidak terkira dan rasa syukur yang kita harus terus lantunkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda yang baik, telahkah kita menjadikan Rasulullah sebagai teladan kita? Dan tentunya kita berusaha terus dan bersungguh-sungguh menjadikan suri tauladan kita adalah Rasulullah. Syafaat dan doa keselamatan dari beliau yang kita harapkan di yaumil akhir nanti. Ayah bunda, minggu yang lalu kita membahas tentang bagaimana memuji adalah bentuk dari reward atau imbalan. Tentunya memuji bukanlah sesuatu yang salah, tetapi memuji pada saat dan waktu yang tepat, itulah yang akan membawa dampak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita lanjutkan. Ada memuji yang membawanya itu menjadi, dengan pujian itu membawa Ananda menjadi orang yang tidak melakukan kebaikan itu berangkat dari kesadaran dirinya. Apabila kita memujinya di saat-saat yang tidak pas. Contohnya, misalnya seorang anak, kita selalu iming-imingkan apabila engkau mengerjakan pekerjaan ini atau engkau selesaikan tugas ini dengan baik, maka bunda akan berikanmu ini. Tentunya yang didapat anak adalah apabila anak melakukan kebaikan itu hanya untuk imbalan, bukan ada kesadaran dalam dirinya untuk melakukan itu terus, bahwa kebaikan yang dilakukannya adalah bentuk dari kewajiban yang harus dilaksanakannya. Tapi karena ada imbalan-imbalan yang senantiasa terus kita ucapkan, sehingga anak menjadikan motivasi untuk melakukan kebaikan itu adalah karena imbalan. Tentu tidak selamanya salah apabila kita mengiming-imingkan kebaikan itu dengan imbalan. Karena Allah pun begitu, bahwa apabila engkau melakukan ini, maka ada surga, ada balasan-balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya hal yang tertinggi dari melaksanakan kewajiban kebaikan ini adalah berangkat dari motivasi dalam dirinya, bahwa saya melakukan kebaikan ini adalah tugas kita, ya. Dan apabila kita selalu mengatakan bahwa engkau telah melakukan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya, maka tentunya pekerjaanmu akan lebih lancar. Apabila engkau melakukan ini sungguh-sungguh, maka kebaikan ini akan menjadikan pembiasaan dalam hidupmu. Atau apabila engkau melakukan kebaikan ini dengan sebaik-baiknya, maka orang dan Allah pasti akan senang. Ayah bunda, tentunya ini perlu seni tersendiri. Apabila kita sebagai orang tua terus melakukan imbalan-imbalan ini sebelumnya. Nah, sekarang kita coba untuk memahamkan lagi diri kita, apakah imbalan atau pujian yang kita sampaikan ke Ananda ini membawa dampak kebaikan dan terus Ananda melakukan kebaikan itu. Nah, ini penting harus kita coba kaji. Di awal-awal mungkin bisa kita berikan pujian, kita kuatkan. Alangkah lebih baik apabila pujian ini kita gantungkan langsung kepada Sang yang paling bisa kita puji, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang tepat pujian sebenarnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Agar apa?
agar Ananda yang pertama, apabila dia sering dipuji karena kelebihan dan perbuatan yang dia dilakukan, maka tidak ada dalam dirinya lagi rasa sombong. Tidak ada dalam dirinya dia merasa bahwa dia selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Tapi tentunya kita sebagai manusia tentulah pernah melakukan kesalahan atau kegagalan. Apa yang harus kita lakukan? Kuatkan mereka bahwa setiap engkau untuk melakukan kebaikan itu, berniatlah melakukan kebaikan itu karena Allah, bukan karena imbalan, bukan karena mengharapkan pujian, walaupun pujiannya dari orang tuanya, walaupun pujian atau imbalan itu dari gurunya, walaupun pujian itu dari orang-orang yang disayanginya. Tentunya itu yang harus kita tanamkan, bahwa Ananda kita tidak boleh gila atas pujian dan kecewa bila menghadapi kegagalan. Ayah bunda, tentunya ini perlu latihan, ya, perlu penguatan, karena setiap perbuatan baik itu adalah bentuk dari kewajiban. Kita bisa kuatkan bahwa setiap kita, setiap orang, bundamu, ayahmu, dan semua yang ada di dunia ini berkewajiban melakukan kebaikan. Dan apabila melakukan kegagalan, semua orang, siapapun, itu pasti mengalami kegagalan. Nah, apa yang kita kuatkan? Apabila engkau melakukan kewajiban terus dengan baik, dengan sungguh dan penuh kebaikan dan bermanfaat, sehingga menghadirkan pujian, maka pujian yang tertinggi hanyalah kepada Allah. Ucapkanlah hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Karena segala puja dan puji hanya untuk Allah, Rabb sekalian alam. Itu yang harus kita tanamkan. Karena kita harus menanamkan kecintaan dan rububiyah kepada anak, bahwa tidak ada kebaikan kecuali dengan izin Allah. Kalau itu kita telah tanamkan, maka tidak ada lagi kesombongan dalam hatinya. Ya, kita harus tanamkan bahwa puja dan puji hanyalah milik Allah semata. Dan apabila melakukan kegagalan atau kesalahan, tentunya setelah kita berniat untuk melakukan kebaikan dengan sungguh-sungguh, terus kita melakukan kesalahan atau kegagalan, maka yang harus kita ucapkan adalah istighfar. Minta ampun kepada Allah atas kelalaian dan kesalahan kita, dan lakukan kebaikan yang banyak untuk menutupi kesalahan itu. Tidak perlu dicerca, tidak perlu hukuman, karena semua orang berpeluang melakukan kesalahan atau mendapati kegagalan. Sehingga Ananda kita akan belajar dengan kegagalan itu. Dia harus evaluasi kenapa kegagalan itu terjadi. Dan disinilah ada dialog. Tidak perlu menyalahkan. Karena disinilah bentuk pembelajarannya, menerima setiap kegagalan itu menjadi evaluasi dirinya, dan boleh jadi itu adalah pelajaran. Apa yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Ayah bunda, apabila kita sebagai orang tua bisa menguatkan itu, membangun dalam diri Ananda kita bahwa kewajiban yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan itu adalah bentuk dari keharusan kita sebagai manusia. Menyapu, membantu orang tua, berbuat baik sesama teman, tersenyum, memaafkan, itu adalah kebaikan-kebaikan
yang perbuatan baik itu akan melahirkan kebahagiaan. Ya. Ayah bunda, nah, apabila dalam memuji atau memberikan imbalan itu kadangkala juga membawa dampak kepada suatu pekerjaan yang dia melakukan pekerjaan itu hanya semata-mata standar untuk mencapai tujuan standarnya. Tidak ada kreativitas, tidak ada kesungguhan. Contohnya seperti kita melakukan ibadah sholat. Apabila ibadah sholat itu kita lakukan hanya sebatas memenuhi kewajiban, maka kenikmatan dalam sholat itu belum bisa kita rasakan. Tapi apabila kita melakukan sholat itu dengan kewajiban, kesungguhan, dan menikmati bahwa sholat itu adalah bagian dari doa dan harapan kita, maka disitulah kita bisa merasakan bahwa sholat itu menjadi kenikmatan tersendiri, menjadi kebutuhan bagi kita. Nah, itulah bahwa kewajiban, kebaikan yang kita lakukan kalau berangkat dari motivasi diri, bahwa kebaikan ini harus kita lakukan dan dinikmati langsung oleh orang lain dengan kepuasan, dengan kenikmatan, dan kita melakukan kebaikan itu bukan karena untuk mengharapkan pujian, tentunya kita tidak akan kecewa apabila orang lain tidak memuji kita, apabila orang lain tidak menghargai kebaikan kita. Maka gantungkanlah pujian dan penghargaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada lagi anak-anak yang gagal, tidak ada lagi anak yang putus asa, tidak ada lagi anak yang jadinya malas, tidak dihargai bu guru, malas, ya. Kalau udah sampai ke tingkat ini, berarti tingkat anak-anak melakukan pekerjaan itu karena Allah, melakukan kebaikan itu karena Allah. Nah, ini tugas kita orang tua untuk menguatkan fitrah keimanan ini, bahwa kebaikan sebesar biji zarah pun, ya, kebaikan sebesar biji bayam pun, sekecil apapun Allah akan balas. Ini yang harus terus kita kuatkan kepada anak-anak kita dengan dialog yang bernuansa dan berangkat dari cinta, ya. Dan boleh ini menjadi dialog akhir minggu kita bersama keluarga. Kebaikan apa yang kamu lakukan dalam minggu ini? Dari kebaikan yang banyak kamu lakukan, kebaikan mana yang membuatmu berkesan? Kebaikan mana yang membuatmu bahagia? Atau boleh jadi ada kebaikan yang membuatmu kecewa? Kita dialogkan, lewat situ kita masuk. Apa pendapat mereka? Dan boleh jadi kita sebagai orang tua mengkomunikasikan bahwa kebaikan orang tuamu mana yang kamu merasa terkesan, kesungguhan dari orang tua mana, bagian pekerjaan atau pelayanan untuk dirimu yang mana yang membuatmu merasa bahagia. Nah, ini perlu kita gali ke anak-anak kita. Boleh jadi ini bahan evaluasi bagi kita, karena ada saat-saat tertentu kita melakukan atau melayani mereka, memenuhi kebutuhan mereka hanya sebatas kewajiban kita, sehingga kebaikan yang kita berikan kepada mereka terima hanya sekedar saja, tidak merupakan satu kesan bagi mereka bahwa itu adalah bagian dari rasa cinta orang tua ke anaknya. Nah, ini perlu menjadi evaluasi bagi kita. Ayah bunda, ternyata ada imbalan atau pujian ini yang bisa membunuh minat, ya. Karena apabila kita memuji, Ananda bisa berpikir bahwa hanya sebatas itu saja
Orang tua menghargai perasaan bahagia mereka, perbuatan baik mereka. Apabila melakukan yang lain, mereka ragu apakah aku akan dipuji. Apabila mereka melakukan yang lain, apakah akan ada pujian atau penghargaan lagi dari orang tuaku. Akhirnya bisa jadi imbalan atau pujian ini bisa membunuh minat. Ada yang mengatakan, apakah alasan yang paling memungkinkan saat berperilaku berbuat baik? Kalau kita tanya ke diri kita, alasan apa kita melakukan perbuatan baik ini? Apakah benar perbuatan baik yang kita lakukan ini karena ingin Allah menyayangi kita? Atau boleh jadi perbuatan baik yang kita lakukan, kita sebagai orang tua, hanya supaya terkesan baik oleh orang lain? Atau kita berpikir sebatas hanya kewajiban kita diamanahi anak atau diamanahi keluarga ini? Nah, berangkat dari itu semua akan lebih hebat lagi apabila kewajiban berbuat kebaikan ini kita gantungkan, karena ini adalah Allah yang inginkan. Allah yang senang apabila kita melakukan ini. Allah sayang. Allah ingin kita memberikan kebaikan ini karena Allah yang menyuruhnya. Nah, itulah bentuk dari kita melakukan kebaikan. Ayah bunda, seni memberi imbalan dalam bentuk pujian, seperti yang pernah kita sampaikan, bahwa pujian atau imbalan harus kita berikan, saatnya kita harus lihat beberapa syarat. Yang pertama, syarat apabila Ananda itu sendiri melakukan pekerjaannya, dan pujilah mereka di saat kesendiriannya. Kita bisa bisikkan bahwa Allah pasti sayang kepadamu karena kamu telah melakukan atau menolong temanmu dengan baik. Atau di saat lain kita tahu dia berbuat kebaikan, kita sampaikan bahwa kamu telah melakukan pekerjaan rumah dengan baik dan hasilnya menyenangi seluruh anggota rumah kita. Atau boleh juga kita mengatakan bahwa kamu telah melakukan memberikan warna yang baik pada gambarmu sehingga terlihat berwarna-warni. Atau kita mengatakan bahwa kamu bisa memilih warna yang serasi untuk gambarmu. Atau bisa juga kita sampaikan bahwa kamu adalah pekerja keras, sehingga dengan kerja kerasmu semua orang merasa senang hasil dari kerjamu ini. Nah, atau lebih baik lagi seperti tadi, bahwa Allah pasti melihat kebaikanmu dan Allah balas kebaikanmu dengan banyak lagi berbuat kebaikan. Teruskan kebaikanmu ini, nak, tentunya tidak akan sia-sia. Ya. Jadi syarat yang pertama, kalau dia sendiri, maka sampaikan kebaikan itu untuk dirinya sendiri tanpa ada orang lain di situ. Yang kedua, pujian kebaikan harus kita sampaikan dalam bentuk kata kerja, hasil dari kebaikannya itu atau proses kebaikannya itu. Kamu anak baik, tentunya kamu telah melakukan kebaikan atau menyapu dengan sebaik-baiknya. Hasil kerjamu cukup memuaskan semua orang, dan tentunya ini adalah kebahagiaan bagi orang lain untuk melihat ruangan ini lebih bersih. Pasti semua orang senang, dan yang pasti
Allah udah membalas kebaikan ini. Hal-hal untuk membangun dan kepercayaan diri mereka itu akan lebih hebat lagi apabila ayah bunda memujinya dalam kondisi-kondisi yang membuat mereka selalu merasa tambah kuat, tambah percaya diri, mengakui bahwa besoknya saya akan melakukan lebih banyak lagi kebaikan. Nah, mengungkapkan pujian dengan kata kerja yang tepat dan sesuai. Tentunya dengan bahasa mereka sesuai dengan umurnya. Yang ketiga, apabila pujian itu kita sampaikan di hadapan beberapa anak, maka kita harus memujinya semuanya. Jangan hanya satu orang. Nah, akan lebih baik lagi pekerjaan rumah dilakukan dengan bersama-sama. Misalnya, rumah suatu hari ayah mengatakan kita akan mengundang nih bibi kita untuk datang ke rumah makan siang bersama atau makan malam bersama. Siapa yang menjadi humas atau mengundang? Si adik bilang saya mengundang. Saya mengambil bagian untuk mengundang bibi dan keluarga. Oke, siapa yang menyiapkan makanan? Saya yang akan menyiapkan makanan. Tim dapur. Nah, siapa yang menyiapkan perlengkapan? Nah, ini coba dibagi. Mereka akan kerjasama. Memilih peran yang baik dengan arahan kita. Tentunya ini merasa satu pengakuan. Nah, apabila mereka telah memilih peran dan kita arahkan apa yang mesti dilakukan, setelah kegiatan kita evaluasi. Apa yang menjadi kebahagiaanmu waktu mengundang? Ternyata kita bisa menilai anak kita punya bakat tertentu di situ. Oh, dia punya bakat humas karena komunikasinya baik. Kita bisa lihat bagaimana cara dia mengundang. Bahagia sekali dia mengungkapkan bahwa kami akan menjamu tante, kita akan siapkan makanan yang baik, kami senang dan bisa datang pada waktu ini, kami undang untuk datang bersama. Dia memiliki komunikasi yang baik dan dia memilih itu, berarti dia nyaman dengan itu. Kita udah bisa catat bahwa anak kita jadi punya bakat humas, public speakingnya bagus. Ada lagi anak kita yang berbakat untuk penyajian makanan. Dia cuma menyajikan saja, dia berbakat terlihat di sini ditaruh di mana tempatnya, bagaimana mengatur ruangan, di mana nanti duduk ini, bagaimana mengatur bunga-bunga dan sebagainya. Dia memilih itu karena boleh jadi dia punya bakat desain interior. Cekatan dan bahagia melakukan itu. Kita tanya waktu kegiatan itu telah selesai, apa evaluasinya dan apa yang mesti diperbaikinya. Nah, ada lagi yang perlengkapan, butuh piring sebagainya, dia langsung menginput piring berapa dibutuhkan, gelas berapa, apa saja lagi dan sebagainya. Luar biasa apabila terjadi kerjasama yang seperti itu, menghasilkan acara yang luar biasa. Apalagi di tengah kedatangan tamu, kita sampaikan bahwa acara ini di-create oleh tim kecil kita. Namanya apa? Oh, mereka akan bangga sekali bahwa mereka menggelar acara itu dengan baik, dengan penuh kerjasama. Nah, di situ baru kita coba memuji dengan baik. Nah, tim humas telah bekerja dengan sebaik-baiknya. Engkau melakukan pekerjaanmu dengan sungguh-sungguh dan bahasamu telah baik sehingga respon dari bibimu bagus waktu kamu mengundang. Begitu juga yang lain. Ya, kita puji satu-satu sesuai dengan peran mereka. Nah, nanti kita evaluasi atau sebelumnya kita evaluasi terus puji. Kalau saran saya puji dulu hasil kerja mereka dengan baik. Mereka melakukan dengan penuh kesungguhan dan penuh kerjasama. Nah, untuk semua kita akan memuji bahwa tim kita melakukan kerjasama yang baik.
Tanpa kerjasama yang baik dari kalian semua, acara ini tidak akan berkesan oleh bibimu menjadi suatu makan malam yang indah. Itu pujian untuk semua, karena mereka melakukannya bersama-sama. Tuh, itu penghargaan luar biasa yang bisa mereka rasakan apabila mereka diberi kesempatan untuk memilih. Ya. Nah, ini bentuk dari memilih, melakukan, dan memberikan imbalan. Ada kata-kata bagus untuk bagaimana kita memberikan imbalan atau pujian. Kita boleh katakan, tanpa kebaikan yang kamu berikan atau kamu lakukan, tentu kita tidak akan sebahagia ini. Itu pujian untuk bersama. Ya. Atau boleh jadi kita untuk pujian bersama kita sampaikan, anak-anakku sekalian, amal soleh yang ikhlas karena Allah yang membuat kita bahagia sejati. Nah, atau boleh jadi untuk menguatkan kebaikan kita katakan bahwa kalian semua adalah anak baik, maka banyaklah melakukan kebaikan. Ya. Atau boleh juga kita katakan karena kebenaran. Untuk itu, kebenaran itu kita ciptakan karena kita adalah anak baik. Ayah bunda yang berbahagia, imbalan atau pujian tentunya harapan kita berlaku terus dan sampai jangka panjang. Bukan hanya sekedar atau waktu ini saja mereka melakukan kebaikan, tapi kebaikan itu harus berlaku terus sampai kemudian hari, karena itu adalah kebaikan. Ayah bunda, kita lihat bahwa ada beberapa kebaikan yang tentunya menjadi hal yang harus kita puji. Menolong, memaafkan, berbuat sopan, ya, itu harus kita terus uji. Kita puji mereka dengan sesungguh hati. Nah, pujian itu tidak boleh sekedar, tapi penuh dengan cinta dan waktu-waktu yang pas, saat yang pas, kondisi yang pas, dan kepada siapa kita memujinya. Ya. Ayah bunda, tentunya semua pujian muaranya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tugas kita adalah menguatkan bahwa Allah lah yang menjadi Sang Maha yang harus kita puji. Semuanya izin Allah terjadi, bukan karena diri kita berbuat baik, maka kita harus sampaikan bahwa engkau melakukan kebaikan karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ayah bunda tentang memuji dan seninya. Mudah-mudahan bisa kita lakukan pada ananda kita di rumah dan kita laksanakan, serta kita latihan melaksanakan ini sehingga anak-anak kita menjadi orang-orang yang tidak sombong dan melakukan ini semua kebaikan yang dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini dulu, nanti kita akan diskusikan kembali apa yang ayah bunda lakukan di rumah. Tentunya ini akan membawa testimoni tersendiri, kebahagiaan tersendiri. Kita akan diskusikan, saling berbagi kisah bagaimana seni memuji. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas seluruh perhatian. Semoga Allah mengizinkan kita menjadi orang tua yang selalu lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.